Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan praktikum fitokimia, kromatografi cair vakum menggunakan ekstrak kadamba. Next. Dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ambardani MSI dan Ibu Bella Riana MSI. Dengan anggota kelompok Sabila Azizah, Salmarija Satipa, Santi Aprilia, Selviana, Sukmana Laksana, Tiara Rahma, Pia Oktavia, dan Viola Adelia. Dengan tujuan percobaan, satu, mengetahui cara pemisahan ekstrak dengan menggunakan metode kromatografi cair vakum. Kedua, mengamati proses pemisahan ekstrak dari kadamba atau Mitragina speciosa Cort dengan metode kromatografi cair vakum. Selanjutnya ada teori dasar. Kromatografi cair vakum adalah bentuk kromatografi kolom yang khususnya berguna untuk vaksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak. Kondisi vakum adalah sistem alternatif untuk mempercepat aliran fase gerak dari atas ke bawah. Metode ini sering digunakan untuk vaksinasi awal dari suatu ekstrak nonpolar atau ekstrak semipolar. Kadamba atau Mitragina speciosa Cort. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan endemik Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Malaysia, Myanmar, Thailand, Papua Nugini, dan Indonesia, terutama di Kalimantan. Secara tradisional, bagian daun dari tumbuhan ini dipercaya masyarakat untuk khasiatnya, seperti mengatasi nyeri otot, mengatasi depresi, obat kulit atau perangsang, batuk, diare, dan diabetes. Daun kadamba mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, terpenoid, polyphenol, glikosida, dan alkaloid sebagai senyawa mayor, atau mengandung 40 jenis alkaloid terutama mitraginin. Kemudian ada alat bahan. Untuk alatnya itu ada gelas kimia, mortir dan stemper, wadah fraksi, klem dan statif, kemudian pipet, kolom, batang pengaduk, ada elemen dan serangkaian alat kromatografi cair. Bahannya ada ekstrak kadamba, getah saring, larut, dan silika gel. Klasifikasi tanaman kadamba itu ada kerajaan, yaitu kerajaan yang Plante, kemudian orde Gentianales, famili Rubiaceae, subfamilinya Ciconoideae, tribusnya Nuaceae, genusnya Mitragina, dan spesiesnya Mitragina speciosa. Untuk prosedurnya, yang pertama dibuat imprek dengan perbandingan 1:1 antara ekstrak dengan silika, kemudian digerus hingga tercampur rata menggunakan mortir dan stemper. Yang kedua, kemudian dimasukkan silika sebanyak 100 gram atau 1:10 antara ekstrak dengan falsidiam ke kolom yang telah terpasang labu basmir sampai dijalankan vakum hingga proses emulsi berakhir. Kemudian yang ketiga, diratakan dan dipadatkan silika dalam kolom, lalu dimasukkan imprek dalam kolom, kemudian diratakan dan dipadatkan silika dalam kolom, lalu dimasukkan kertas saring yang telah dibentuk lingkaran dengan ukuran sesuaikan diameter kolom, lalu dimasukkan eluen perlahan dan dibuat eluen secara gradien. Diawali eluen yang non-polar, pastikan eluen tidak habis dalam kolom, kemudian dimasukkan eluen lebih polar ketika pita atau warna tidak turun lagi, lalu dimasukkan fraksi ke dalam wadah yang telah diberi label dan dicatat tiap volume eluen serta jumlah fraksi yang didapatkan, dan terakhir diberhentikan proses elusi ketika imprek tidak berwarna.
Yang pertama ada alat, gelas kimia, mortir stemper, wadah fraksi, statif dan klem, kolom, batang pengaduk, labu bonset, dan pompa vakum. Untuk bahannya ada pelarut, ada silika gel, ada kertas saring, dan ekstrak kadamba. Untuk prosedurnya, dibuat imprek dengan perbandingan 1:1 antara ekstrak dengan silika. Digerus hingga tercampur rata menggunakan mortir dan stemper. Lalu dimasukkan silika sebanyak 100 gram atau 1:10 antara ekstrak dengan fase diam ke dalam kolom yang telah terpasang labu bunser sambil dijalankan vakum hingga proses elusi berakhir. Dimasukkan silika sedikit demi sedikit. Lalu dipadatkan menggunakan pemadat. Lalu dimasukkan sedikit demi sedikit imprek ke dalam kolom. Lalu dipadatkan dan diratakan kembali. Dimasukkan kertas saring yang telah dibentuk lingkaran dengan lingkaran yang sesuai dengan diameter kolomnya. Dimasukkan eluen perlahan dan dibuat eluen secara gradien. Diawali eluen yang nonpolar, pastikan eluen tidak habis dalam kolom. Dan di sini posisinya vakum masih menyala. Di sini gambaran eluen yang sedang disedot oleh vakum, perlahan-lahan menyurut. Dimasukkan eluen lebih polar ketika pita atau warna tidak turun lagi. Dimasukkan fraksi ke dalam wadah yang telah diberikan label dan dicatat tiap volume eluen serta jumlah fraksi yang didapatkan. Bisa dilihat di sini perbedaan warnanya. Diberhentikan proses elusi ketika imprek tidak berwarna lagi. Yang dipadatkan dalam kolom. Gambar yang kedua itu silika yang ditambah dengan serbuk kadamba di atasnya dan dipadatkan. Yang ketiga itu hasil dari setelah ditambahkan eluen di atasnya. Bawah dengan menyerap campuran silika dan kadamba.
Gambar yang kelima, hasil dari cairan eluen yang melewati silika dan kadamba itu hasilnya di dalam gelas kimia terlihat berwarna kuning. Dan pada hasil yang nomor 6 itu setelah didapatkan cairannya agak banyak, warna kuningnya itu semakin terlihat jelas atau pekat. Selanjutnya, pembahasan. Pada percobaan kali ini mengenai kromatografi cair paku menggunakan ekstrak kadamba. Adapun tujuan pada percobaan ini untuk mengetahui cara pemisahan ekstrak dengan menggunakan kromatografi cair vakum dan mengamati proses pemisahan ekstrak dari kadamba dengan metode kromatografi cair vakum. Kromatografi cair vakum yaitu bentuk kromatografi kolom yang khususnya berguna untuk fraksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak. Kondisi vakum adalah alternatif untuk mempercepat aliran fase gerak dari atas ke bawah. Nah, metode ini digunakan untuk vaksinasi awal dari suatu ekstrak nonpolar atau ekstrak semipolar. Sedangkan kadamba, tumbuhan ini secara tradisional, bagian daun dari tumbuhan ini memiliki khasiat seperti mengatasi nyeri otot, mengatasi depresi, dan lain-lain. Daun kadamba mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, terpenoid, polifenol, glikosida, dan alkaloid sebagai senyawa mayor. Selanjutnya, identifikasi ekstrak kadamba menggunakan metode kromatografi kolom cair ini dapat memisahkan suatu komponen kimia dengan bantuan tekanan berupa pompa vakum sehingga pemisahan senyawa dapat lebih optimal. Kromatografi vakum cair dilakukan untuk memisahkan golongan senyawa metabolit sekunder secara kasar dengan menggunakan silika gel sebagai adsorben dan berbagai perbandingan pelarut. Dibandingkan dengan metode lain, kromatografi ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses pemisahan senyawa. Adapun kelebihannya yaitu konsumsi fase gerak KCV hanya 80% atau lebih kecil dibanding dengan kolom konvensional. Karena pada kolom mikrobot, kecepatan alir fase gerak lebih lambat, yaitu 10 hingga 100 mikroliter per menit. Adanya aliran fase gerak lebih lambat membuat kolom mikrobot lebih ideal jika dibanding dengan spektrometer massa. Sensitivitas kolom mikrobot ditingkatkan karena solut lebih pekat. Karenanya, jenis kolom ini sangat bermanfaat jika jumlah sampel terbatas, misal sampel klinis. Sedangkan, kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan sampel yang dapat digunakan terbatas. Dengan menggunakan metode kromatografi kolom cair vakum, di mana berguna untuk fraksinasi kasar dengan cepat pada ekstrak kadamba. Hasil percobaan didapatkan dengan menggunakan metode tersebut, yaitu fraksi berwarna kuning pekat atau kuning jelas. Impregnasi secara luas memiliki pengertian proses penjenuhan zat tertentu secara total. Penjenuhan ini dilakukan dengan mengisi pori-pori support dengan larutan logam aktif melalui adsorpsi logam, yaitu dengan merendam support dalam larutan yang mengandung logam aktif. Selanjutnya untuk kesimpulan, pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa satu mengetahui metode kromatografi cair vakum, yaitu metode yang dapat memisahkan suatu komponen kimia dengan bantuan tekanan berupa tekanan pompa vakum sehingga pemisah senyawa dapat lebih optimal. Yang kedua, hasil pengamatan akhir dari metode kromatografi cair vakum ini yang diperoleh fraksi berwarna kuning pekat atau kuning jelas.
Ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam percobaan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.